Ketika saya berkunjung ke rumah Pak D saya yang sudah berusia 88 tahun, beliau sudah tidak aktif lagi berceramah kajian atau mengajar di pesantren di sekitar Malang. Dalam pertemuan singkat bulan lalu, kata-katanya membekas sekali ketika saya berkunjung ke rumahnya, di mana dia masih sigap kemana-mana, masih pakai sepeda pancal tuanya. Bahkan tahun lalu ke Madura masih dilakoni bersepeda untuk mengunjungi pesarian guru-gurunya di Bangkalan, Madura. Apa nasihatnya kemarin? Kamu kan berani, ada baiknya kamu ubah Departemen Sosial di Kementerian Sosial dan usahakan dana yang ada di Kementerian Sosial tidak pakai dana APBN. Yang saya berkata, gak salah Pak D, gak pakai APBN, lalu dari mana uang untuk mensejahterakan masyarakat? Dia jawab cepat, dari zakat. Departemen Sosial mengambil zakat dan mengelola zakat. Mendengar pernyataan beliau, saya tidak serta-merta menjawab. Saya merenung. Perenungan itu sudah berjalan sebulan ini. Mengapa saya tidak menjawab? Bagaimana bisa menjawab? Karena Pak D saya sudah punya kebiasaan. Kalau dia memberi nasihat tanpa menunggu apa jawabannya, dia langsung meninggalkan saya sendirian di rumahnya. Dia ke belakang. Entah sholat hajat, entah apapun kebiasaannya yang membuatnya selalu hening. Pak D saya ini kuat diam, kuat hening, kuat baca, kuat kerja keras. Di usia 88 tahun masih masak, masih ke pasar, namun hanya mengajar dan ceramah yang tidak dilakukannya lagi. Dan kegiatan yang paling banyak hening. Menerima tamu hanya pagi, ba'da zuhur sampai setelah subuh hening. Zakat untuk membiayai masalah sosial. Menarik juga itu dalam pikiran saya. Sementara saya punya konsep lain untuk membantu pendapatan daerah dengan mengelola pajak penjualan untuk pemerintah daerah. Zakat untuk sosial, oke. Untuk pendapatan pemerintah daerah, saya ada usulan juga. Meniru Tiongkok. Sekali lagi, niru itu oke. Yang nggak oke itu ikuti maunya Tiongkok. Benar deh, berbicara tentang pajak, salah satu negara yang memiliki sistem pajak yang baik adalah Tiongkok, di mana pembayar pajak bisa mendapatkan bonus hingga miliaran rupiah. Benar, bahkan puluhan kali dari pajak yang mereka setorkan. Hampir setiap bulan ada undian pajak, dan setiap tahun ada undian nasional mengenai pajak ini yang berhadiah miliaran yang dibagikan massal kepada pembayar pajak. Sebuah strategi yang aneh, yaitu pajak diundikan. Ilustrasinya begini. Suatu hari di tahun 2010 kami mengunjungi Cina untuk melihat pabrik Baosteel. Setelah banyak membandingkan dengan produsen lain, kami akhirnya melakukan deal bisnis dengan Baosteel ini untuk seamless high pressure pipe. Di sana saya beberapa kali naik taksi di daerah Pudong, Shanghai, Cina. Dan ada hal yang menarik ketika membayar ongkos taksi tersebut, yaitu keluar dua struk pembayaran. Satu untuk kita penumpang, satunya untuk pengemudi taksi tersebut. Hal umum pastinya, dua lapis tanda terima pembayaran. Saat itu saya langsung meremas struk tersebut dan saya buang ke sampah dekat pemberhentian taksi. Dan secara mengejutkan, supir taksi tersebut menghentikan jalannya kendaraan dan menegur saya dengan sopan sambil berkata, "You're not supposed to do that, sir." Nah ini, saya cukup terkejut dengan dua hal. Satu, bahasa Inggrisnya bagus. Dua, dia mengatakan sesuatu yang baru, tidak membuang struk. Saya pun serta-merta berbalik bertanya kepadanya, "What's wrong with that?" "Well sir, you can be a millionaire instantly if you not throw away those slip." Sebentar, millionaire instantly? How is so? Saya bertanya terheran-heran, dan entah mengapa saya tertarik untuk lebih jauh berbicara tentang hal ini kepada sang supir taksi. "Well sir, if you don't mind, I would like to take you for a lunch and tell me a little bit about it. Food are on me." Saya mengajak supir taksi tadi makan siang yang saya bayarin alias saya traktir. Asli, saya ingin tahu lebih jauh tentang struk transaksi tersebut. Dia mengangguk setuju. Kebetulan jadwal pertemuan dengan mitra Baosteel bergeser karena secara teknis ada hal yang harus mereka siapkan terlebih dahulu yang ternyata memakan waktu hampir 3 jam. Bagi saya, hal ini menjadi kesempatan untuk tahu sedikit tentang Cina lebih dalam, dan ditemani supir taksi yang fasih berbahasa Inggris dan santun adalah pengalaman menarik pastinya. Kami memilih sebuah restoran yang menarik, menyajikan makanan asli Cina favorit saya, Sichuan. Di sana mulailah diskusi tentang struk tadi. Dia mengatakan di Cina untuk membuat pembayar pajak menaati kewajibannya, maka para pejabat keuangan dan perpajakan dibenahi terlebih dahulu. Awal-awalnya di awal tahun 2000-an, banyak pejabat Departemen Keuangan dan Perpajakan yang dipancung karena korupsi. Lalu dalam waktu singkat departemen ini menjadi bersih dan mendapat kepercayaan masyarakat. Singkat kata, setelah bersih, pemerintah Cina mengadakan undian bagi mereka yang menyetor struk transaksi untuk slip pembayaran. Misalnya begini, "Bapak kan naik taksi saya, lalu saya menerima uang Bapak. Saya adalah subjek pajak, jadi saya harus menyetor bukti terima uang tersebut dan membayar sekian persen pajak. Kalau Bapak buang struk tadi, maka bisa saja saya tidak melaporkan. Toh pemerintah tidak tahu. Tapi apa yang terjadi kalau Bapak memasukkan slip pembayaran tadi ke counter pajak, tapi saya tidak memasukkan laporan, maka terbukti saya tidak taat pajak.
disinilah saya bisa dihukum. Lalu hubungannya dengan milioner apa? Saya masih penasaran. Oh begini katanya, setiap bulan ada kayak undian yang dikocok dari tanda terima tadi yang dimasukkan oleh baik penjual atau pembeli. Jika nama Anda keluar, pastinya Anda akan mendapatkan hadiah. Ada yang kecil senilai transaksi, ada dapat rumah bahkan ada ribuan dolar Amerika nilainya. Dan itu yang saya katakan Anda bisa jadi milioner. Setiap Anda dapat struk, tulis nama lengkap Anda di belakang struk dan nomor telepon. Itu nanti nomor kontak Anda. Coba nanti Anda bayar makanan kita ini dan Anda tidak ambil struknya. Pasti pelayan pada berebutan dan bertanya kepada Anda, apakah struk ini diperlukan atau tidak. Kalau Anda mengatakan tidak, maka dia pasti ambil dan dia masukkan ke loket pajak atas nama dan nomor kontak dia, sehingga kemungkinan dia yang bisa mendapatkan hadiah pajak. Di sini kepala saya membayangkan hal yang terjadi di Indonesia. Misalnya lagi makan di restoran, lalu bilnya mengatakan Rp150.000, ditambah 10% pajak jadi Rp165.000. Tahu dari mana mereka pengusaha tersebut menyetor pajak? Kita sulit membuktikan. Namun kalau pakai cara di Cina pasti ketahuan, karena jika mereka tidak melaporkan, sang pelanggan yang melaporkan pasti ketahuan dan negara diuntungkan. Coba pemerintah Indonesia mau meniru cara ini dengan memberikan bonus gede-gedean buat undian tadi. Ya 30% dari pajak tadi deh dibalikin ke rakyat. Pasti seru, pasti masalah ekonomi bangsa sedikit terbantu. Selamat belajar hingga ke negeri Cina. Wah ini ora ikuti, mosok milih manut terus sih.